Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, oleh anugerahnya kita boleh ada kembali pagi hari ini melalui perenungan firman Tuhan di dalam bacaan kita dari Kitab Pengkhotbah pasal yang kelima ayat ke-7 sampai dengan 19 dengan judul renungan kita, Hidup yang Berkecukupan. Sejauh mana kita memiliki tujuan hidup yang sesungguhnya? Apakah hidup kita sekedar hanya untuk pencapaian hal-hal yang bersifat jasmani, yaitu dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk mengejar kekayaan? Di dalam kitab Pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo, raja yang sangat terkenal dengan hikmat dan kekayaannya yang berlimpah, mengatakan bahwa memiliki kekayaan duniawi itu tidak serta-merta membuat seseorang hidup di dalam kebahagiaan. Tertulis di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Artinya bahwa kekayaan atau harta itu tidak semata-mata bisa membawa kita kepada kepuasan dan kehidupan yang bahagia. Kehidupan orang kaya pun tidak selalu otomatis hidupnya tenang. Banyak orang kaya yang memikirkan dan khawatir akan kekayaannya. Semakin seseorang menjadi kaya, semakin pula ia tidak pernah puas. Selalu berupaya untuk meningkatkan kekayaannya. Dan tidak sedikit juga orang yang jatuh karena kekayaannya sendiri. Karena selalu ingin memperoleh kekayaan dengan jalan pintas di luar perkenanan Tuhan. Berbeda dengan kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo di dalam Amsal pasal 30 ayat ke-7 sampai dengan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ayat ini mengajarkan kita untuk menikmati hidup sesuai dengan bagian kita. Artinya, Tuhan itu tahu seberapa berkat atau rezeki yang menjadi bagian kita. Dan takaran Tuhan itu pun pasti cukup sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita belajar untuk hidup mencukupkan diri? Yang pertama, hidup bersyukur. Mensyukuri atas semua berkat yang kita terima dari Tuhan. Inilah kunci dari kepuasan hidup kita. Dan yang kedua, hidup dengan rasa cukup. Kita belajar hidup mencukupkan diri sesuai dengan kemampuan kita. Jangan mudah tergoda untuk berupaya hidup berlebihan melampaui dari kemampuan kita, yang akhirnya bisa membawa celaka bagi diri kita sendiri. Dan yang ketiga, nikmati segala sesuatu yang menjadi bagian kita. Bersyukur kalau kita masih bisa menikmati apa yang kita miliki. Jangan mengeluh dengan apa yang tidak bisa kita miliki. Dan jangan selalu membanding-bandingkan atau iri dengan kehidupan orang lain. Artinya selagi kita masih ada kesempatan untuk bisa menikmati, mari nikmatilah berkat yang Tuhan berikan. Karena di luar sana banyak orang yang berlimpah berkat tetapi tidak memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Suatu anugerah kalau kita bisa menikmati berkat Tuhan. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita di dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah. Melalui perenungan pagi hari ini, kita belajar tidak hanya mengejar harta duniawi yang akan membawa kita kepada kekhawatiran dan kekhawatiran, melainkan kita harus ingat, hanya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itulah yang mampu memberikan kebahagiaan hidup yang kekal. Bukan harta duniawi, tetapi hanya Yesus Kristus itulah satu-satunya sumber berkat yang memberikan kebahagiaan sejati bagi hidup kita. Amsal pasal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.